Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeva Selvanekin Jervas. Sini saya akan membahas materi 1 dan materi kedua tentang sistem informasi akademik. Pada video ini saya akan menjelaskan berdasarkan konsep teori serta studi kasus agar lebih mudah dipahami. Oke, materi 1, konsep dasar sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki makna dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi manusia dan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Dalam konteks pendidikan, sistem informasi akademik adalah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh proses akademik seperti penyelesaian KRS, pengelolaan nilai, jadwal kuliah, serta data mahasiswa secara terintegrasi. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, meminimalkan kesalahan, serta menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Manfaatnya sangat besar diantara bagi kampus untuk mempermudah pengelolaan data secara terpusat, bagi dosen untuk memudahkan dalam menginput dan memonitor nilai mahasiswa, serta bagi mahasiswa untuk mengakses informasi akademik secara real-time tanpa harus datang langsung ke kampus. Jika pengelolaan akademik masih dilakukan secara manual, maka akan muncul beberapa permasalahan seperti antrean panjang saat pengisian KRS serta kesalahan pencatatan data akibat human error, keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada mahasiswa. Contohnya, mahasiswa harus datang langsung ke kampus hanya untuk mengisi KRS dan sering terjadi kesalahan input yang akhirnya merugikan mahasiswa itu sendiri. Sistem informasi akademik hadir sebagai solusi karena seluruh proses dapat dilakukan secara digital, lebih cepat dan lebih efisien. Menurut saya, fitur yang paling penting dalam sistem ini adalah validasi data otomatis dan akses real time, karena kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keakuratan dan kualitas layanan akademik secara keseluruhan. Jika sistem ini tidak diterapkan dengan baik, maka proses akademik akan menjadi tidak efisien dan berpotensi merugikan semua pihak, baik mahasiswa maupun institusi. Selanjutnya, materi kedua, analisis komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari hardware sebagai perangkat fisik, software sebagai sistem atau aplikasi, dan brainware sebagai penggunaan atau manusia yang menjalankan sistemnya tersebut. Pada kasus pertama, meskipun sebuah universitas memiliki hardware atau server yang sangat canggih tanpa adanya prosedur validasi data yang jelas, maka tetap akan muncul berbagai risiko. Risiko tersebut antara lain kesalahan input data, duplikasi data mahasiswa, serta inkonsistensi informasi antar sistem. Bahkan dalam data juga berpotensi dimanipulasi jika tidak ada kontrol yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa hardware saja tidak cukup, karena hardware hanya berfungsi sebagai alat tanpa software yang mengatur dan brainware yang menjalankan dengan benar. Sistem tidak akan berjalan optimal. Pada kasus kedua, yaitu fenomena server down saat pengisian KRS, masalah ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan server. Dari sisi brainware, mahasiswa sering mengakses sistem secara bersamaan dalam waktu yang sama, sehingga terjadi lonjakan traffic yang tinggi. Selain itu, admin mungkin belum mengatur sistem secara optimal. Dari sisi software, bisa jadi sistem belum memiliki fitur seperti load balancing, sistem antrian atau caching, sehingga tidak mampu menangani banyak pengguna sekaligus. Contohnya, ketika ribuan mahasiswa login dalam waktu bersamaan, sistem langsung overload dan akhirnya tidak bisa diakses. Solusi yang paling efektif bukan hanya menambah kapasitas server, tapi juga dengan menerapkan sistem antrian, pembagian jadwal akses, serta optimal aplikasi dan database. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan sistem sangat penting dalam menghadapi kondisi penggunaan yang tinggi. Pada kasus ketiga, risiko utama adalah inkonsistensi
Dan kebocoran data akademik. Untuk mengatasi hal ini diperlukan prosedur yang melibatkan semua pihak, yaitu dosen sebagai penginput nilai, admin sebagai verifikator, dan pimpinan sebagai pengawas atau auditor. Dari sisi software, sistem harus didukung oleh database yang memiliki fitur keamanan seperti pembatasan hak akses, enkripsi data, serta pencatatan aktivitas atau audit trail. Keamanan data akademik sangat penting karena menyangkut masa depan mahasiswa seperti nilai IPK dan kelulusan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan aman, maka data tidak hanya akurat tetapi juga terlindungi dari manipulasi. Kesimpulannya, di sini sistem informasi akademik hanya akan berjalan dengan baik jika seluruh komponen yaitu hardware, software, dan firmware dapat bekerja secara terintegrasi. Ketergantungan pada suatu komponen saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan sistem, sehingga diperlukan keseimbangan antara teknologi, manusia, dan prosedur dalam pengembangan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan sebagainya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.